iman, ya. Iman itu terdiri dari amalan hati, kemudian amalan lisan dan amalan jawarih. Dalam hadis, ya. Iman itu sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ada i'tiqad bil jinan, ya, yaitu keyakinan di hati. Kemudian al-qaul bil lisan, ya, perkataan. Kemudian al-amalu bil arkan, yaitu amal dengan anggota tubuh. Masing-masing ini bagian daripada terdiri dari iman, terdiri dari keyakinan hati, perkataan itu amalan hati, ya. Amalan atau keyakinan di hati. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda tentang cabang-cabang keimanan, kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, bahwasanya rasa malu adalah bagian dari keimanan. Dari sini kita tahu bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah adalah amalan lisan. Menghilangkan gangguan dari jalan amalan badan. Seorang berjalan, kemudian dia angkat paku yang ada di tengah jalan atau botol atau beling yang ada di tengah jalan, dia pindahkan, ya. Kemudian wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Kemudian rasa malu adalah bagian daripada cabang dari keimanan. Nah, kalau kita mau meringkas ketaatan semua yang ada tidak keluar dari tiga hal ini. Ada ketaatan terkait dengan hati, ada ketaatan terkait dengan perkataan, ada ketaatan terkait dengan amalan anggota tubuh. Contoh sederhana, ketaatan terkait dengan amalan hati misalnya membenarkan, tasdik, membenarkan. Ini amalan hati, ya, at-tasdiq. Dan ini bertingkat-tingkat, tidak sama. Contoh sederhana, dalam menyikapi ayat-ayat Allah, menyikapi hadis-hadis Rasulullah SAW, orang tidak sama. Ada yang membenarkan dengan kuat dan ada yang membenarkan namun tidak kuat pembenarannya. Oleh karenanya kita tidak sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar dengan As-Siddiq karena amalan dia membenarkan luar biasa. Membenarkan dia luar biasa. Sehingga imannya tidak sama dengan kita. Kita semua ada pembenaran. Kita membenarkan Allah Rasulullah. Tapi tidak sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dia diberi gelar dengan gelar As-Siddiq. Kalau kita semua tingkat pembenarannya sama dengan Abu Bakar, kita semua diberi gelar As-Siddiq. Namun tentunya tidak. Yang diberi gelar As-Siddiq cuma Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya pembenaran bertingkat-tingkat. Contoh lagi misalnya ikhlas. Ikhlas tidak sama antara satu orang yang lain. Ikhlas bertingkat-tingkat. Ada orang ikhlas luar biasa, ada yang ikhlasnya setengah-setengah. Tidak sama. Ada yang benar-benar hanya mikir akhirat, ada yang masih mikir akhirat bercampur dengan dunia. Ya, tidak sama. Yakin juga tidak sama. Ya. Apakah sama kita dengan orang yang telah mengalami ujian, berbagai macam ujian? Para sahabat mengalami ujian dengan berperang melawan musuh, kemudian ditimpa dengan ujian, kemudian perang. Ini orang imannya luar biasa. Jadi telah tertempa dengan berbagai macam ujian. Tidak sama dengan kita yang duduk manis, cuma belajar, cuma baca teori. Tidak sama. Tidak sama seorang tatkala diberi ujian oleh Allah berulang-ulang dan dia kemudian lolos dalam ujian tersebut, lolos lagi. Tidak sama. Keyakinan dia semakin tinggi. Ya. Tidak sama ketika terjebak dengan suatu urusan, kemudian dia semakin yakin kepada Allah. Lihat para sahabat. Kapan iman mereka bertambah? Dalam kondisi genting. Dalam kondisi genting iman mereka semakin bertambah. Ketika tadi dalam surat Ali Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika para sahabat dalam kondisi terluka, Nabi juga dalam kondisi terluka setelah perang Uhud. Kemudian mereka ditakut-takuti oleh orang musyrikin. Orang musyrikin berkata bahwasanya Abu Sufyan dan pasukannya akan menyerang balik kota Madinah. Takutlah kepada mereka. Namun apa yang terjadi kepada para sahabat? Bukan takut. Fazadahum imana. Mereka semakin beriman. Dalam kondisi genting, seorang semakin beriman. Keyakinan. Seperti juga ketika perang Ahzab tadi. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Shadaqallahu wa rasuluhu. Ketika kaum mukminin melihat pasukan sudah banyak 10.000 mengepung, mereka mungkin cuma 1.500 dikepung oleh 10.000 pasukan. Apakah mereka
kemudian turun iman, tidak, mereka justru bertambah keimanan. Makanya saya bilang yakin ini berbeda-beda. Tidak sama orang yang cuma diam di rumah atau hanya teori dengan orang yang tertempa dengan berbagai macam ujian. Ya. Itu bagaimana para ulama yang mereka ada yang diusir, ada yang dicela, ada yang diancam, ada yang itu iman mereka semakin bukan iman seperti kita ya. Karena ujian mereka berat ya. Oleh karenanya ini contoh amalan hati. Itu amalan hati banyak, tapi saya katakan membenarkan bertingkat-tingkat, ikhlas juga bertingkat-tingkat ya. Keyakinan juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Tidak sama antara satu dengan yang. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha begitu tulusnya ya. Ya, ketika dia menyuruh seorang budaknya untuk memberikan bantuan kepada orang miskin atau hadiah atau bantuan kepada orang miskin, maka Aisyah berkata, lihat apa yang diucapkan orang miskin tersebut. Akhirnya budak Aisyah memberikan pemberian kepada orang miskin. Ternyata orang miskin tadi mendoakan Aisyah. Maka sang budak menyampaikan, wahai tuanku, wahai majikanku, sungguhnya orang miskin tadi mendoakan Anda begini. Kata Aisyah pun mendoakan orang budak tersebut sebagaimana budak tadi mendoakan dia. Kenapa? Karena Aisyah tidak berharap kecuali pahala dari Allah. Ini orang mendoakan Aisyah, Aisyah balas dengan mendoakan dia. Karena Aisyah murni ingin mendapatkan ganjaran hanya semata dari Allah. Sebagian kita ikhlas tapi masih terkadang mengharap pamrih, terkadang masih ingin dihormati, terkadang masih ingin didoakan, terkadang masih banyak. Namanya kita tidak sama. Iman berbeda-beda. Ya, keyakinan berbeda-beda. Lihatlah antara Abu Bakar dan Umar saja keyakinan kekuatan keimanan berbeda. Ketika Rasulullah SAW menyuruh sedekah, Umar bersedekah dengan setengah hartanya. Siapa yang ragu dengan kuatnya iman Umar bin Khattab, beriman dengan setengah hartanya? Siapa di antara kita seperti itu? Abu Bakar ya, fa anfaqa bimalihi kullihi, maka dia pun berinfak dengan seluruh hartanya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan, kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, abqaita lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ini contoh ya, bahwasanya amalan hati ini semua kalau kita lakukan menambah keimanan. Perkataan ini seperti misalnya apa? Zikir tidak sama dengan yang lainnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah maka hati semakin tenang, semakin nambah keimanan. Ya. Semakin nambah keimanan karena semakin tenang, semakin yakin nambah keimanan. Seperti kata Ibrahim alaihissalam ketika dia meminta kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana penciptaan. Dia mengatakan, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menciptakan, menghidupkan yang sudah mati. Bagaimana cara kau menghidupkan yang sudah mati? Kata Allah, qala awalam tu'min, tidakkah kau beriman? Wahai Ibrahim, bahwasanya aku bisa menghidupkan yang mati. Kata Ibrahim, qala bala, aku beriman bahwasanya engkau bisa menghidupkan yang mati. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku ingin lebih tentram hatiku. Maka akhirnya Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengambil burung, kemudian dipenggal-penggal, diletakkan tempat yang jauh, akhirnya bisa hidup kembali. Tapi maksudnya zikir ini diantara sarana untuk menambah keimanan. Tapi zikir yang bagaimana? Zikir yang berkualitas. Tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian kualitas zikirnya sama. Tidak sama orang mengucapkan subhanallah kualitas zikirnya sama. Tidak sama seorang astaghfirullah kualitas zikirnya sama. Tidak sama. Ada yang istighfar asal-asalan istighfar dengan berkualitas. Contoh sederhana seperti zikir apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita semua bisa mengucapkan kalimat ini. Cukuplah Allah dan dialah sebaik-baik tempat pertolongan, tempat kita menyerahkan urusan. Tapi apakah sama kualitas hasbunallah wa ni'mal wakil kita dengan yang lain? Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan di lautan api. Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik tempat penolong. Maka Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil berkualitas. Ada dampaknya. Allah langsung kasih pertolongan. Allah menjadikan api yang bakar menjadi dingin. Nabi Muhammad SAW ketika dikatakan, Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Wahai Muhammad, sungguhnya Abu Sufyan dan teman-temannya datang untuk menyerang kalian kembali.
Fazadahum imana, kata Allah semakin bertambah imannya Rasulullah dan para sahabat. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami dan dia sebaik-baik tempat menolong. Tidak semua orang mengucapkan hal ini. Betapa banyak orang tertimpa dengan berbagai masalah yang berat, kemudian dia mengucapkan dengan penuh keyakinan zikirnya hasbunallahu wa ni'mal wakil, tapi berkualitas. Maka Allah kasih solusi. Dan betapa banyak orang mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, solusi tidak datang. Salahnya di mana? Kualitas zikir. Baca Quran, ya. Baca Al-Quran, apakah sama satu dengan yang lain? Tidak, ya. Ada orang baca Quran dengan kata sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, khifu inda ajaibihi. Berhentilah pada keajaiban-keajaiban. Kalau baca pelan-pelan satu, nikmati. Ini apa ini? Masya Allah, ini apa sih maksudnya ayat ini? Tidak sama orang yang sekedar baca. Sama-sama dapat pahala, sama-sama nambah keimanan, tapi kualitas berbeda. Ya. Kualitas berbeda. Ya. Ini contoh menambah ketaatan dengan zikir. Adapun amal dengan anggota tubuh banyak ya, seperti ya kita sebutkan tadi salat misalnya, ini dengan anggota tubuh misalnya menghilangkan gangguan dari jalan, sederhananya gangguan dari jalan. Ya misalnya bayar zakat. Ini semua amalan tubuh ya, amalan tubuh. Seorang bayar zakat. Apakah sama satu orang yang bayar zakat yang satu dengan itu? Itu berbeda, tidak sama. Ada yang bayar zakat dengan dada yang lapang. Dia tahu bahwasanya zakat ini pahalanya besar. Dia nunggu saat-saat kapan dia bisa bayar zakat. Ada yang bayar zakat dengan terpaksa. Seakan-akan bayar zakat adalah bayar pajak. Seakan-akan dia merasa berat bayar zakat. Dia hitung dengan ketat. Jadi tidak ingin ada satu yang kelebihan untuk dibayarin zakat. Beda-beda orang, tidak sama. Ada yang berlapang dada bayar zakat dengan penuh. Dia tahu ini pahalanya besar, dia bayar zakat. Tapi kalau kita bicara salat, tidak sama antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, bisa jadi dua orang salat di saf yang pertama dengan gerakan yang sama, tetapi pahalanya beda antara langit dan bumi, satu dengan yang satunya khusyuk, satunya tidak khusyuk. Inilah maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya iman terdiri dari amalan hati, kemudian ada ini amalan hati yang pertama, amalan hati. Yang kedua, perkataan. Ketiga. Nah, kita bisa menambah keimanan dengan berbanyak cabang-cabang keimanan ini. Semakin banyak kita ketaatan, baik ketaatan dengan hati, ketaatan dengan perkataan, ketaatan dengan amal, maka kita bisa menambah iman kita.